Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas PPM kuliah umum. Will be next. Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana ada Talita Sanabila, lalu ada saya sendiri, Bapak Dwi Febriato, dan ada Amanda Septrianisa. Next. Oke, di sini ada profil pembicara, namanya yang pertama Purdianta, dengan nomor telepon tertera, lalu email juga tertera, dengan riwayat pendidikan S1 Teknik Industri Universitas Esa Unggul, S2 Teknik Industri Universitas Indonesia. Dan di sini current activity-nya dari 2015 sampai sekarang dia adalah Vice of Operation Director and Technical Reviewer Business System Certificate atau BSC di Australia. Lalu dari 2016 sampai sekarang dia adalah Tutor Lead Auditor Training for ISO 9001 banding 2015 dan ISO 14001 2015. Lalu ISO 4501 2018 dan ISO 27001 2013. Recognized and approved by Exemplar Global atau formerly REP QSA under Radar Management System di Australia. Lalu 2011 hingga 2019 dia menjadi Lecturer Industrial Engineering Departemen Esa Unggul University. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada Literate of Software and Area of Interest, di mana Literate of Software-nya ada Minitab for Applied Statistics, ProModel, Primavera Project Planner, WinKSB, KFD Designer, dan Area of Interest-nya itu Quality Engineering and Management, Reliability, Maintainability, Engineering and Management, Operation Research, Industrial Statistics, Industrial Health and Safety, Engineering and Management, Operation Management, Management Information System, dan Management System Standar. IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc. Boleh di next. Selanjutnya ada training. Yang pertama ada Statistical Process Control with Minitab Jakarta pada tahun 2004 dan Production Planning dan Inventory Control with WinKSB di Jakarta pada tahun 2006, Six Sigma Metodologi di Jakarta pada tahun 2005, Sales Operation Planning di Jakarta pada tahun 2007, Understanding of Risk Management ISO 31000 di Jakarta pada tahun 2012, Awareness Quality Management System ISO 9001 2008 di Jakarta pada tahun 2008, Awareness Environment Management System ISO 14001 2004 di Jakarta pada tahun 2008, Awareness Occupational Health and Safety of SAS 18001 pada 2007 di Jakarta pada tahun 2008, Auditor ISO Strip TS 16949 2009 di Jakarta pada tahun 2010, Oracle Business Application di Depok pada tahun 2011, Integrated Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001 di Jakarta pada tahun 2011, Lead Auditor ISO 14001 tahun 2015 di Sydney, Australia, dan Lead Auditor SMK 3 di Jakarta pada tahun 2013. Boleh next. Selanjutnya profil perusahaan yang ditangani oleh Bapak Purdiantara. Yang pertama ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, yang kedua ada PT Kalibio Global Medica, yang ketiga ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart, PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi, PT Hasnur International Shipping Tbk, dan lain-lain. Selanjutnya, implementasi mata kuliah PPM. Yang pertama ada DOE atau Design of Experiment. Yang kedua ada FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis. Yang ketiga ada MSA atau Measurement System Analysis. Yang keempat ada QFD, Quality Function Development. Dan yang selanjutnya ada IATF atau International Automotive Task Force, SPC, Statistical Process Control, dan yang terakhir ada RSM, Response Surface Methodology. Lalu di sini ada perbandingan teori dan realita.
Materi dan latihan di mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu atau PPM yang sudah disampaikan sebelumnya tidak terlalu berbeda dengan yang ada di realita dunia kerja. Materi PPM banyak diimplementasikan seperti Quality Function Deployment atau QFD dan Design of Experiment atau DOE di dunia kerja. Realita dari perusahaan juga pastinya sudah mengimplementasikan teori yang sudah ada sebelumnya dari yang sudah kita pelajari di mata kuliah PPM itu sendiri. Lalu kesimpulannya, teori dan praktek pada mata kuliah PPM ini sangat penting karena seluruh teori yang sudah diajarkan banyak diimplementasikan ke perusahaan besar maupun kecil. Manfaat dari masing-masing materi juga berguna untuk output yang diterima oleh perusahaan tersebut. Perusahaan bisa membuat sistem produksi lebih efisien, mengoptimalkan biaya produksi, dan masih banyak lagi. Dan hal itu sangat menguntungkan karena dari perusahaan itu sendiri juga memproduksi banyak produk yang pastinya akan terlihat hasil yang berbeda sebelum dan sesudah implementasi mata kuliah PPM. Di sini ada contoh implementasi di perusahaan. Yang pertama, implementasi Quality Function Deployment atau QFD untuk meningkatkan layanan publik di RSUD Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, RSUD ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, maka dari itu, RSUD Kabupaten Buleleng ini menggunakan salah satu cara dari mata kuliah PPM yaitu Quality Function Deployment atau QFD. Lalu yang kedua ada aplikasi Six Sigma dan Design of Experiment untuk peningkatan mutu proses kain cotton setoron atau studi kasus perusahaan tekstil. Nah, salah satu faktor keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan adalah kemampuan peningkatan mutu produksi barang atau jasa secara terus-menerus. Dengan demikian, penekanan mutu pada produksi industri TPT yang dihasilkan oleh produk bebas cacat sehingga efisiensi proses produksi akan meningkat. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.